idealnya memang ini teman-teman, dibongkar, lalu diambil umbinya, dikarantina, terus nanti saat mau musim tanam baru ditanam. Tetapi itu juga butuh biaya yang lebih besar. Nah, kali ini kita lebih ke realistis, tidak ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tentang budidaya porang, ini saya berada di atas Pondok Aksara. Kalau pada video sebelumnya saya berada di depan Pondok Aksara, dan video sebelumnya lagi saat saya menceritakan tentang chip umbi porang, saya berada di belakang Pondok Aksara, yang dimana itu sedang bakar sekam untuk kita nanti manfaatkan untuk olah lahan porang ini teman-teman. Nah, kali ini video ini kita akan sharing ke teman-teman. Jadi tentang ini teman-teman, untuk budidaya porang, jika pada tahun sebelumnya kita menanam bibit katak, nah lalu pada musim berikutnya itu apakah harus atau wajib bongkar atau didiamkan saja? Nah, itu juga ada kemarin yang bertanya seperti itu. Nah, saya mencoba menjawab karena itu tidak bisa saya sampaikan saran itu hanya dari satu faktor saja teman-teman. Jadi saya menceritakan dari contoh di lahan saya ini. Seperti ini teman-teman. Untuk lahan di sini yang dari bibit katak, itu kita kemarin membuat bedengan, itu lebarnya 90 cm. Kemudian tinggi bedengan ini 40 cm. Nah, waktu musim tanam ya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu ketinggiannya berkurang dikarenakan ya mungkin karena kegerus dari air hujan saat itu. Ini bentuk lahan kami itu terasiring teman-teman. Jadi bukan mendatar seperti itu. Di bawah ada teduhan pohon cengkeh. Pohon cengkeh, ini juga pohon cengkeh. Nah, jadi dalam satu bedengan kita coba tunjukkan ke teman-teman. Kita membongkar ya, Lek ya. Ada berapa umbi, Lek? 3 niki, satu, terus 2, 3. Nah, jika seperti itu, tidak mesti teman-teman itu harus membongkar teman-teman. Karena apa teman-teman? Jadi sebagai informasi, bahwa berat umbi yang 1 kilo, itu diameternya itu kan antara 14-15 cm. Artinya, kalau diameternya segitu, itu jari-jarinya itu hanya sekitar 7-7,5 cm. Nah, jika seperti saya kemarin tanam katak di bedengan 90 cm lebarnya itu kami tanam dengan jarak 20 cm, itu sebenarnya sudah cukup teman-teman. Kenapa sudah cukup? Karena dengan jarak 20 cm kanan kiri, itu sudah bisa nanti untuk bisa pembesaran umbi ke 2 kilo. Itu sudah cukup teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman itu mempunyai uang yang sangat banyak, tidak terbatas, ya dibongkar itu lebih baik. Dibongkar, dicangkul lebih baik, lalu ditanam lagi. Tapi teman-teman nanti ada pembengkakan biaya. Nah, tapi kalau cara kami itu karena kami melihat kondisi hasil umbi dari katak itu seperti ini, bermacam-macam ya ukurannya teman-teman. Itu nanti kita diamkan saja di lahan, kita tidak perlu bongkar. Kita nanti juga akan ngecek spot-spot ya teman-teman, di bedengan bawah seperti ini. Nanti kita coba ke atas, kita tunjukkan lagi ke teman-teman. Terus rencana kami, ini kita tanam lagi. Kita tidak perlu bongkar, tapi yang sudah kita bongkar ini kita tutup lagi. Nah, terus kalau pemberian pupuk dasarnya itu nanti saat sudah mulai tumbuh tunas pertama teman-teman. Jadi olah lahannya di sini kita nanti tidak bongkar, tapi cukup kita meninggikan bedengan dari galengan atau saluran air ini. Saluran air ini kita gali untuk kita timpa ke bedengan agar lebih tinggi teman-teman. Itu bersamaan dengan penaburan dolomit. Nah, sedangkan untuk pupuk dasarnya kita nanti akan tabur setelah tumbuh tunas pertama, sebelum daun itu mekar. Nah, sekarang kita coba naik ke atas untuk mencoba lagi bongkar yang bedengan yang tengah teman-teman. Jadi ini kita sekarang itu sifatnya itu survei, cek lahan, kita bongkar seperti apa pembesaran umbi dari katak satu musim teman-teman. Karena ada juga yang memberikan cerita bahwa sebaiknya musim kedua
itu lahan dibongkar. Nah, untuk menggemburkan lahan lagi sebaiknya dibongkar untuk ditambah nanti pupuk dasar. Itu betul teman-teman, tetapi mengingat harga porang sekarang itu murah, ya kita pola pikirnya jangan terlalu mengeksklusifkan. Kita cukup dulu cek realita di lahan dalam satu musim itu seperti apa. Kalau umbinya nanti pembesarannya sesuai dan tidak perlu dibongkar, diregangkan lagi jaraknya, ya sudah, kita tidak perlu bongkar untuk pindah tanam. Cukup seperti cara yang saya ceritakan di awal. Nah, di sini kita di tengah-tengah lahan. Tadi kan di bawah situ, teman-teman. Nah, di tengah kita coba, kita buka satu baris ini seperti apa. Ini satu. Ini juga lebarnya 90 cm, teman-teman. Nah, kalau tadi kan bedengannya seperti ini ya. Artinya tegak lurus dengan kemiringan lahan. Tapi kalau yang di atas ini, tengah ini panjang, teman-teman. Telu ya. Nah, posisinya di sini 1, 2, 3. Nah, ini dari ukurannya juga beda-beda, teman-teman. Nih, coba yang itu dibalik. Ini lebih besar. Nah, ini kita kembalikan lagi posisinya. Jaraknya kalau kita pakai jengkal tangan saya, satu jengkal ini 20 cm. Ini lebih. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat kondisi seperti ini, ya mengingat harga porang saat ini, ya tidak perlu dibongkar. Cukup nanti diuruk lagi bersamaan dengan dolomit. Ini nanti insya Allah bisa jadi umbi 1 kilo ini bisa, teman-teman. Nah, cuman kenapa perlu ditinggikan? Karena pembesaran, untuk kita kasih ruang pembesaran umbinya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang terakhir kita akan cek juga spot-spot yang bagian atas bedengan. Yang waktu itu kita dengan tanam bibit katak mini sekilo isi 300. Nah, teman saya sedang mencoba bongkar tes pembesaran umbi dari katak mini sekilo isi 300. Setelah tadi kita coba bongkar satu baris yang di tengah itu, kemudian satu baris yang di bawah sana. Nah, yang tertutup terpal orange itu kohe kambing yang sudah kita fermentasi musim lalu, ada sisa. Itu yang saya maksud tadi, untuk kita berikan ke lahan saat tunas itu sudah tumbuh yang pertama. Nah, kita akan cek ke sini, teman-teman. Jadi kalau seperti ini nanti nimbun tanah ke bedengan porang kanan kiri itu dari saluran air yang memanjang ini, teman-teman, sama yang dari atas itu, teman-teman, terus ke sana. Jadi ini cara hemat, praktekkan seperti ini, mengingat harga porang itu kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau teman-teman itu uangnya itu super ekstra, aman, dan ada harapan porang ke depan itu bagus, ya monggo dibongkar lalu dicek lagi. Nah, ini kita bedengan 90 cm. Dulu berapa ini ya, kayaknya banyak ya kalau sini, Ketemu berapa, Ini nih, coba bongkar, Nah, coba dipacul, terus 1. Sini nggak ada, boleh? 1. Nih ada juga yang cacat seperti ini, teman-teman. Nih, ini ada juga seperti ini. Jadi kita tadi ketemu 3 seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah memastikan cek lahan seperti ini, itu kita tidak perlu untuk kecoa, nggak apa-apa, teman-teman, kita langsung tanam aja, nggak usah perlu karantina. Ya bagaimanapun kita penghematan. Kenapa ini tetap aman kalau ditanam? Ya selama di tanah tidak terendam air, itu insya Allah tidak busuk, teman-teman. Nah, seperti ini nanti juga kita lihat tetap tumbuh, teman-teman. Tidak usah terlalu khawatir. Nah, kita timbun dulu sehingga kita nanti memutuskan di sini kita tidak perlu bongkar media tanam lagi untuk menghemat, mengingat harga porang sekarang jatuh. Jadi ya kita realistis. Nah, jadi memang idealnya, teman-teman, ini kalau diuruk nih, idealnya memang ini, teman-teman, dibongkar lalu diambil umbinya, dikarantina, terus nanti saat mau musim tanam baru ditanam. Tetapi itu juga
butuh biaya yang lebih besar. Nah, kali ini kita lebih ke realistis, tidak ke teori. Jadi kita melihat realita pembesaran umbi kita dari katak seperti apa, terus kita putuskan untuk penghematan ke depan seperti ini. Nah, jadi ini cerita realistis untuk menjawab pertanyaan teman-teman, apakah dalam satu musim itu perlu dibongkar atau tidak untuk lahan porang. Jadi jawaban ringkasan rangkuman dari kami itu, cek lahan teman-teman, porangnya seperti apa pembesarannya, terus cek kemampuan keuangan teman-teman, mampu atau tidak untuk membiayai bongkar lahan, atau mending untuk uangnya itu untuk beli bibit yang saat ini sedang murah-murahnya untuk perluasan lahan lagi. Jadi artinya kita merelokasikan anggaran untuk kepentingan yang lebih lain teman-teman. Nah, semoga liputan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau sanggahan bahkan kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar.